Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam hangat, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Materi pendidikan, mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama itu nanti kita diminta untuk merumuskan makna hidup beriman berdasarkan pengalaman hidup yang telah dijalani. Kemudian menyebutkan aspek-aspek penting dalam hidup beriman. Kemudian nanti kita juga diminta untuk menemukan ciri-ciri beriman dan berbuah iman menurut kitab Yakobus 2:14 sampai dengan 26. Kemudian kita memberi contoh pengalaman bagaimana mewujudkan iman dalam perbuatan para santo santa. Kemudian nanti kita memilih hal-hal yang dapat diubah dalam diri kita sehubungan dengan hidup beriman yang dijalani selama ini. Dan yang terakhir, melakukan doa bersama dalam keluarga dengan tema mohon kerukunan hidup beragama. Baik, mari kita mulai pelajaran kita, materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan yang sangat mendasar terkait dengan tema kita pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan agama? Di kalangan kita, agama ini menjadi sesuatu yang sangat dihargai, dihormati. Ya, karena apa? Karena agama hubungannya langsung dengan Tuhan. Agama merupakan pengungkapan iman dalam arti yang luas. Dalam agama, iman itu mendapat bentuk yang khas, yang memampukan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Dalam hidup beragama, yang pokok adalah sikap batin. Agama itu terkait dengan batin manusia dengan yang ilahi. Nah, dalam perjalanan ini secara khusus ya kita akan membahas tentang kehidupan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Dalam hidupnya, manusia mengalami dan merasakan bahwa Allah itu senantiasa hadir pada dirinya. Allah menghibur, ya dirasakan Allah itu menghibur, membimbing, menguatkan manusia, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kepastian atau maupun juga dalam keraguan, baik dalam untung maupun dalam kemalangan, dalam hidup yang malang. Nah, manusia merasakan Allah itu setia menyertai manusia. Ya, karena Allah itu selalu menghendaki hidup manusia itu selamat.
Nah, untuk memahami lebih mendalam tentang iman, maka kita harus juga memahami tentang wahyu. Apa itu wahyu? Ya, wahyu bukan hanya nama dalam konteks pelajaran ini. Kita mau mendalami wahyu karena apa? Karena iman tidak dapat dipisahkan dari yang namanya wahyu ilahi dalam konteks iman Kristiani. Wahyu. Wahyu itu adalah pernyataan Allah yang tak kelihatan. Pernyataan diri Allah yang tak kelihatan. Yang misterius, yang tak mungkin dihampiri manusia dengan kemampuannya sendiri. Yaitu wahyu. Dalam pernyataan itu, Allah memperkenankan dirinya dan memberikan dirinya untuk dikasihi. Nah, subjek wahyu ilahi itu siapa? Allah itu sendiri. Nah, dapat kita akui secara jelas bahwa Allah mengambil inisiatif untuk membuka dirinya atas dasar kebaikan dan kebijaksanaannya. Nah, pertanyaannya, siapakah Allah? Dirumuskan juga, ya demikian. Maka dengan wahyu itu Allah tidak kelihatan. Ya, nanti coba kita bisa baca di Kolose 1:15 atau 1 Timotius 1:17. Dari kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, di sini kita melihat pengakuan gereja Katolik akan Allah yang dari kelimpahan cinta kasihnya mau menjadi sahabat manusia. Dengan kata lain, Allah yang diperkenalkan adalah Allah yang baik, Allah yang bijaksana, yang berkelimpahan cinta kasihnya. Jadi keinginan Allah mau bersahabat itu karena kebaikan dan cinta dan kebijaksanaan Allah, bukan dari kehendak manusia. Allah yang menemukan manusia, bukan manusia yang menemukan Allah. Dialah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi isi pewahyuan adalah diri Allah sendiri dan rahasia kehendaknya. Nah, dari kutipan di atas, jelas bahwa wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, yang berbicara dengan manusia, yang berhubungan secara pribadi dengan manusia. Itu arti kata wahyu. Nah, sementara itu, iman. Apa sih iman itu? Kalau wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia, itu diharapkan ada tanggapan atas sapaan itu. Nah, tanggapan atas sapaan itulah yang disebut dengan iman. Iman itu sendiri artinya tanggapan atas wahyuan Allah. Nah, iman adalah tanggapan manusia atas wahyuan Allah. Dengan imanlah manusia bisa mengerti apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, kembali kita melihat bagaimana dalam dokumen gereja Konsili Vatikan Kedua itu Dei Verbum 5, konsili mengatakan kepada Allah yang menghayyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatannya. Ketaatan manusia itulah dalam bentuk iman.
Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal dan budi dan kehendak yang penuh kepada Allah wahyu. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu. Persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Maka iman itu tidak bisa dipaksakan. Iman itu akan tumbuh dengan sendirinya atas pengalaman ilahi bersama hubungannya dengan Tuhan. Sebagai ikatan pribadi dengan Allah dan persetujuan terhadap kebenaran yang diwahyukan Allah, iman Kristen berbeda dengan kepercayaan yang diberikan kepada seorang manusia. Nah, menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah dan mengimani secara absolut apa yang dikatakan adalah tepat dan benar. Itu iman. Maka tadi iman itu dapat kita mengerti penyerahan diri secara total, secara penuh kepada wahyuan Allah. Sebaliknya adalah sia-sia dan salah memberikan kepercayaannya yang demikian itu kepada seorang makhluk. Itu ada di dalam Katekismus Gereja Katolik, ya, artikel 150. Nah, apa sih maknanya beriman? Beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercaya. Dengan kata lain, beriman kepada Allah itu berarti menyerahkan diri secara total, menyeluruh penuh kepada kehendak Allah. Penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan. Itu janji Allah kepada manusia dalam wahyuan. Kebahagiaan baik di dunia, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sikap menyerah diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi melaksanakan kehendak sendiri, tidak ragu-ragu. Nah, dalam konteks makna beriman ini, mungkin masih banyak orang Katolik, mungkin malu, ya, untuk mengakui dirinya sebagai seorang Katolik. Suatu contoh, ketika kita bepergian, ya tiba-tiba kita merasa lapar dan kita berhenti untuk makan di suatu warung. Yang notabene warung itu orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Apalagi para pengunjungnya juga mayoritas bukan satu iman dengan kita. Kita merasa malu untuk membuat tanda salib, padahal itu sudah kebiasaan kita sehari-hari. Dalam hidup kita sebelum kita menyantap hidangan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan. Tetapi tadi karena kita merasa malu, makanya kita langsung cuci tangan dan langsung makan, tidak berdoa dulu. Nah, itu salah satu contoh yang kecil. Masih banyak contoh-contoh yang besar. Semoga nanti dengan pembelajaran ini, dengan materi ini, kita mampu menyadari atau introspeksi diri bahwa iman kita adalah iman yang kokoh, yang kuat. Tuhan menemukan kita untuk menjadi
hambanya, umatnya. Maka dalam hal beriman, kita tidak boleh tawar-menawar. Ya, karena iman Kristiani tidak pernah mengajarkan kebencian. Inti dari pewartaan Yesus adalah cinta kasih. Maka hiduplah kita dalam suasana cinta kasih, baik dengan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan sesama kita. Baik, wahyu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia. Allah yang menyatakan diri kepada manusia melalui wahyu harus ditanggapi manusia dengan iman. Iman, tanggapan manusia atau penyerahan yang total manusia kepada pewahyuan Allah. Kemudian, iman itu sendiri, iman yang merupakan relasi dengan Tuhan akan lebih nyata bila manusia memberikan jawaban atas panggilan Allah berupa tindakan nyata. Nah, tindakan nyatanya seperti apa nanti yang diminta? Nah, tidak hanya diungkapkan melalui doa saja atau maupun puji-pujian, tetapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Itu. Ya. Kita ulangi, iman adalah pernyataan diri Allah kepada manusia yang semula manusia tidak mungkin bisa sampai ke sana kalau memang Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, tanggapan manusia terhadap pewahyuan Allah itu adalah iman. Iman itu akan menjadi kosong, akan menjadi tidak ada gunanya jika tidak diwujud nyatakan. Ya, tidak hanya dengan doa-doa saja, misalkan kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, itu tidak salah. Tapi hidup sosial kita juga dituntut untuk mewujud nyatakan iman kita kepada Tuhan. Nah, baik. Mari kita coba lihat apa yang mau dikatakan Yakobus 2:14-26. Nah, intinya begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu yang dikatakan oleh kitab Yakobus. Nah, mari kita melihat juga bagaimana Injil Matius. Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu kedua ayat ini itu inti dari pelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kalau yang pertama, bagaimana tadi iman harus kita wujud nyatakan dalam tindakan dan perbuatan kita. Kalau yang kedua ini, Yesus sendiri yang menyarankan bahwa bukan hanya orang yang rajin berdoa dan sebagainya, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku itu apa? Perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan adalah untuk mengasihi. Nah, kita coba membaca ini. Ya, memang ini tuh kitab Yakobus ya bab 2 ayat
14 sampai dengan 26. Ya, tapi di sini kayaknya sampai 20 ya. Baik, tapi inti dari apa yang mau kita ketahui ada di dalam ini. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang lupa." Sebenarnya masih ada, ya, masih ada. Ini sampai 20, dia sampai 26. Tapi ayat yang inti dari pembelajaran kita sudah kita temukan. Ya, dari kitab Yakobus ini. Baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah perkataan yang sangat pamungkas sekali dan bisa menjadi bahan permenungan bagi kita semua, anak-anak semua. Sudah sejauh manakah kita menjalankan hidup kita sebagai seorang Katolik yang percaya kepada Yesus Kristus? Inti dari hukumnya adalah cinta kasih, melaksanakan cinta kasih. Ini boleh jadi bahan permenungan dan refleksi Anda dan saya. Sudah sejauh manakah kita melakukan itu semua? Baik, apa sih yang harusnya kita lakukan terkait dengan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati? Saya mencoba untuk membagikan kepada kita, ya mungkin masih banyak hal-hal lain yang perlu kita lakukan, tapi ini menurut saya yang mungkin bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah mengasihi sesama. Ya, seperti dalam contoh tersebut. Kalau kita melihat contoh tersebut adalah contoh seorang Samaria yang menolong seorang pemuda yang habis dirampok. Kita tahu bahwa orang Samaria adalah bangsa yang dikucilkan, bangsa yang dianggap kafir oleh bangsa-bangsa Yahudi atau Israel pada waktu itu. Ya, kalau kita membaca teks lengkapnya dari orang Samaria yang baik hati, judulnya, sebelum orang Samaria ini lewat, ada seorang imam, ada seorang Farisi yang lewat juga. Karena itu hari Sabat, mereka tidak boleh menolong orang. Nah, tapi orang Samaria tadi, ya, orang Samaria ini adalah orang yang dia mengetahui hari Sabat, tapi untuk menolong orang itu tidak harus menunggu lepas hari Sabat.
Kapanpun kita bisa menolong. Itu adalah perbuatan kasih. Suatu contoh yang sangat luar biasa sekali yang diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan baik. Seperti contohnya orang Samaria yang baik hati ini. Mengasihi. Kita boleh melakukan atau praktik di mana saja bagaimana cara mengasihi. Terkadang memang sulit, tapi itu harus kita lakukan demi terciptanya kedamaian baik dari pihak kita maupun dari pihak. Selain itu, berbagi. Dalam konteks ini, berbagi tidak hanya memberikan harta benda, berbagi waktu juga dikatakan berbagi. Berbagi, memberi dengan penuh keikhlasan. Nah, seperti pada gambar ini. Ini adalah Yesus yang mengadakan 5 roti dan 2 ikan. Yang masih sisa 12 bakul. Siapa yang membuat? Anak-anak dan perempuan yang membawa roti. Mereka itu yang mengumpulkan rotinya. Kemudian, karena Yesus adalah Allah yang mampu menggandakan roti itu sehingga semua orang bisa makan kenyang. Bahkan sampai sisa 12 bakul. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau umat pada waktu itu yang mengeluarkan bekal mereka untuk dimakan oleh orang lain, itu juga harus menjadi contoh bagi kita. Maka sikap berbagi itu menjadi penting dalam hidup beriman. Ya, membagi waktu juga penting. Kapan kita harus berdoa, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bermain, kapan kita harus mencari rezeki, dan sebagainya. Seperti judul lagu, segala sesuatu itu ada waktunya. Baik, kita lanjut. Membangun persaudaraan dengan semua orang. Nah, ini juga merupakan salah satu sikap atau tindakan yang dapat kita lakukan ya terkait dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini ya, kembali lagi kita dicontohkan, ini adalah Yesus sendiri. Konteksnya Yesus sedang pergi bersama para muridnya ke Samaria. Di Samaria itu Yesus haus. Kemudian ada seorang perempuan yang ingin mengambil airnya. Dan Yesus meminta untuk memberikan kepadanya air. Ya, percakapan ini. Apa yang mau kita pelajari dari gambar ini? Pertama, ingat, kembali saya ingatkan bahwa orang Samaria. Samaria ini Yesus adalah orang Yahudi. Nah, seharusnya mereka tidak boleh berbincang menurut tata aturan adat orang Yahudi. Itu yang dipraktekkan para imam kepala dan orang Farisi waktu itu. Karena orang yang Samaria ini adalah orang yang terbuang, orang yang disingkirkan, orang yang dianggap kafir, orang yang tidak bertuhan, dan sebagainya. Kedua, Yesus itu berbicara dengan perempuan. Di mana memang posisi perempuan pada waktu itu memiliki, kalau kasta itu ya mereka yang terendah. Ya, ada lebih rendah lagi orang kusta sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu berbeda dengan kebanyakan orang Yahudi. Yesus, dia tidak peduli mau kamu orang Samaria kah, orang kusta kah, seorang perempuan kah, dan sebagainya. Artinya saya datang ke sini untuk mewartakan keselamatan. Maka saya harus memberi contoh kepada orang.
bagaimana kita harus membangun persaudaraan sejati. Kemudian, membantu orang yang meminta tolong. Ini adalah salah satu sikap yang sangat mulia sekali, seperti ini. Ya, ada seorang buta yang meminta kepada Yesus untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Tapi Yesus mengatakan, karena imanmu lah, maka kamu menjadi bisa melihat lagi. Contohnya, bagaimana cara kita membantu orang lain yang meminta tolong? Ya, memang tidak semua pertolongan orang minta ke kita itu tidak bisa kita bantu, tapi ada hal-hal kecil bahwa pertolongan itu tidak hanya diminta, tapi kesadaran diri kita sendiri juga kita bisa. Semakin besar perbuatan yang kita berikan kepada orang lain, iman kita mengajarkan, semakin besar juga kebahagiaan yang akan kita. Maka dalam peristiwa jalan salib itu ada kata-kata bertolong-tolonglah memikul beban berat. Itu kata-kata yang sangat biasa sekali. Kita mengatakan itu setiap hari supaya hati kita dipenuhi dengan rasa puji dan syukur, sehingga kita tidak berat untuk menolong orang lain. Kemudian, mengampuni. Ini memang perkara sulit. Mengampuni, apalagi orang kesalahan yang terlalu berat. Sangat fatal sekali. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita bagaimana penderitaan yang ia rasakan demi menyelamatkan manusia, mengembalikan citra manusia kepada semula dan sebagainya. Bahkan pada waktu dia disalib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tindakan Yesus ini harus bisa menjadi contoh atau tauladan bagi kita, bagaimana cara kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah dalam kita. Siapa sih yang tidak pernah bersalah di dunia? Pernah bersalah, pernah berbuat salah, pernah dijadikan kesalahan yang tidak pernah kita perbuat. Tetapi mengampuni adalah memerlukan sikap hati yang besar, sikap hati yang lego, kata orang Jawa. Maka kita harus selalu siap untuk mengampuni, karena Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Agung, sudah memberikan contoh tauladan bagi kita bagaimana cara kita mengampuni dengan memberi kerelaan. Dengan pengampunan harus berdasarkan pada keikhlasan. Jangan saya mengampuni kamu tapi sudah mengampuni diberi syarat lagi. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berdoa. Ini merayakan Ekaristi, ikut terlibat dalam hidup gereja dan sebagainya. Ini yang penting, sangat penting. Ya, ada kalanya kita harus menyepi, harus menyendiri, harus menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan dalam ruang hati kita. Ya, Yesus saja selalu menyediakan waktu untuk berdoa, untuk sendiri dan sebagainya. Bahkan pada waktu ia mau ditangkap, ia sedang dalam keadaan berdoa di taman Getsemani. Ya, dalam doa itulah kita mau menyampaikan kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin juga dalam doa
kita tidak harus selalu mendikte Tuhan. Kita cuma Tuhan, bersabdalah hambamu mendengarkan perkataan dari ibu kita Bunda Maria itu sangat empuk sekali. Tuhan, bersabdalah hambamu mendengar. Dengan kata-kata ini, itu menjadikan kita untuk memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Itu juga sudah berdoa. Jangan lupa dalam doa itu ada puji, syukur, dan permohonan. Ada 3 aspek ini yang harus ada dalam doa. Doa yang baik itu bukan doa yang mendikte, tapi doa yang memohon kepada Tuhan, memuji Tuhan, keagungan Tuhan, dan membiarkan Tuhan bersabda untuk kita. Dalam perayaan Ekaristi kita mesti khusyuk. Ya, karena segala ritus dan liturgi itu dimulai dari perarakan masuk sampai dengan perarakan keluar, baru itu namanya Ekaristi. Ikut terlibat dalam kehidupan menggereja lainnya. Misalkan kamu sebagai anak-anak remaja ikut dalam kegiatan misdinar, mungkin pembinaan rohani dan sebagainya. Itu salah satu cara mengisi kekosongan dalam diri kita. Ya. Belajar itu penting, pengetahuan itu penting, tapi kehidupan rohani juga menjadi penting dalam hidup kita. Karena dengan rohani yang baik, ya, maka akan menciptakan manusia-manusia yang penuh dengan hati nurani yang baik. Ya, memang banyak orang sekarang lebih sibuk dengan pekerjaannya dan sebagainya. Tetapi kita harus punya waktu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik, saya kira demikian materi kita pada hari ini. Semoga sangat berguna bagi kita semua, sangat berguna bagi perkembangan kita, sangat berguna bagi bagaimana kita menjalin hubungan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dengan keluarga kita, dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa hidup seorang diri, kita harus memerlukan orang lain untuk bisa kita ajak berkomunikasi dan sebagainya. Dan sebagai orang beriman, datanglah kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan untuk membuat hati kita menjadi lebih tegar, lebih semangat dalam hidup ini. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita bersama. Salam sehat, salam hangat untuk kita semua.